والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفاة إننا الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه. Itu dari riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku yang salah, keliru atau lupa atau dipaksa. Itu terpaksa. Al-khata' salah, itu keliru, tidak sengaja. Misalnya berambet agak tak ada lauk, misal bu dengan tipat lauk itu sedia lauk, itu dimaaf. Atau kedasa bu nina tipa anteri misalnya dulu mau sedia no kamu dosa. Tapi kalau dia tidak sengaja dimaaf semuanya. Itu melewas misal bu salah tipa mulai melewas pauk bu manusia misal bakat itu dimaaf. Itu namanya al-khata', ya. Wa nisyan, apa juga sih asyik lalu lupa dan sembahyang, lupa dan sembahyang, terus lupa satu nih, dia apa sengaja aja, sedia kelupa, darah sedia lupa, bertolak belakang itu, ya. Sedia no aja. Kena sedia lupa no. Tak bisa lupa disengaja. Berarti itu sengaja dia. Yang lupa beneran itu. Yang lupa beneran yang semata-mata tidak ingat. Ya. Bagaimanapun mesti akan lupa itu pada suatu yang di luar kemampuan manusia. Itu. Ya, Assalamualaikum, padahal ada 2 rakaat yang sembahyang. Padahal dia 4 rakaat misalnya. Lupaan salam. Kalau sengaja batal itu. Salam dia keruan tahu. Tapi lupa, maka itu tidak apa-apa. Tulis sekarang, tulis. Di mana-mana baru mulai attend. Ya.
Di dalam sembahyang. Sama nek tayat ni wah kanak ni. Assalamualaikum melangun terus. Salam lah tundi. Bagus beradab. Itu. Jadi al-khata' wan nisyan. Lupa sembahyang subuh. Sembahyang isya. Saya pernah lupa sembahyang isya. Sembahyang isya saya lupa. Besok waktu isya yang akan datang itu saya ingat. Pikiran betok sembahyang isya sedang menduka sembahyang. Nah itu. Yang tak sengaja no break dosa itu. Apa dia berdosa lima haram balik pelik kati dosa dia tanah haram. Waktu itu saya giliran baca di rumahnya Syekh Ismail. Giliran baca. Mari si duit kancen te mudi tahu tu. Talak lemut talak. Mungkin sembahyang lima haram nani dik mau tokol lik julu. Sedang giliran baca. Akhirnya sebelum isya saya jalan kaki dengan tujuan bareh le masjid Syekh Ismail tempat saya akan sembahyang isya. Sampai di sana sudah mau mulai, artinya dimajak mulai lalu dengan wahlui wah angkai motor. Mau keleman dulu karena sudah saya di sana. Boronglah lalu jok masjid Haram dik lalu masjid saya mula biasa sembahyang terus gede yang Syekh Ismail dik lalu hari sat dasar lambat pareh balik. Ya dulu di tengah ngajilah terus sampai selesai oleh segala. Besoknya waktu sembahyang isya di Masjidil Haram, ambil tak sembahyang isya. Di sana saya ingat sembahyang subuh dia keingat deh, sembahyang zuhur dia keingat deh, sembahyang sembahyang maghrib dia keingat, asar dia keingat. Pas hatta ja'a misluha dia mendatang isya bukan ingat bitok sembahyang lalah pikiran ni bitok sembahyang perjalanan leman maghrib dan pikiran ni tak ni lampak ni lah nundi kuah sembahyang arah nuik jari ni kan yang ngadak napa aja. Dan ini kalau sengaja besar dosanya. Kalau tidak sengaja ya tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan. Kemudian yang ketiga wa mastukrihu alaihi. Jangan dipaksa. Mana siang senini menani itu belum di. Mana di sembahyang harus siang senini lah. Siang dia jatuh. Kalau tidak diniatkan, niat saya hanya jatuh nanti, tapi tidak diniatkan, hanya sekedar untuk selamat dari itu. Sayang telu ni, kau kena duduk, sayang telu. Dia ni kena bentan dia saya telu lalu dua baik lah jatuh nanti, sengaja itu je. Ni yang apa yang terpaksa, tama. Mondor. Itu artinya dia harus dia sama mundur. Yang sekali yang mundur. Salah sudah. Biasa yang kata terpaksa. Artinya mastuk alaihi. Orang wanita diperkosa misalnya. Dia milik lagu karena tidak mampu melawan akhirnya dapat diperkosa. Berdosa tidak. Tapi syaratnya harus betul-betul diperkosa. Jangan sengaja ke tempat yang memberikan orang kesempatan untuk memperkosanya, berdosa juga.
Lalu berdua kerja beraya Dr. Lain bagi sepian butun terperkosa si beraya ikut anu nak kena setia sebab itu atau pakaian sedihan peterik-terik aron dia terperkosa dia sengaja dia itu kan ini lain perkosa. Kalau betul-betul perkosaan yang memang tidak disengaja itu dimaaf, cuma saya apa-apa nak baik itu cuma segi dosa tidak lagu nojak dia tu maaf semua nak nojak oleh saya dah kawih je itu. Nah sekarang bagaimana kalau laki diperkosa mukhtalafun bihi itu je. Apakah kalau laki itu mengaku dirinya diperkosa akan tidak dihukum atau akan dihukum? Ada memang pendapat ulama yang mengatakan tidak bisa laki itu dikatakan diperkosa. Sebabnya karena kalau diperkosa laki, namun dik milih mama kan ini tulis apa-apa tu. Itu kan. Jadi tak bisa dia kan mengaku dia diperkosa. Ada yang mengatakan bisa-bisa saja diperkosa. Kajian telu atau 4 nina dia dia mesaan mama dia warak tegal naik nak tegal 5 ala dek semanoan misalnya dulu kan mutui siapa bos dia kan putra sun ya rak je berkahwin rak jadi bisa jadi itu bisa jadi diperkosa. Nah ada yang fihi tafsil katanya, ada fihi tafsil. Kalau anak muda masih segar pudar, masih pajang, umur misalnya 40 ke bawah, misalnya 40 ke bawah, itu bisa-bisa saja diperkosa karena masih seperti yang tadi tanggal 5 naik pun arak jadi tukang tanggal semenok macam dah gawe nyerutat nek dengar ni si misalkan ia pun gawe ni dia gawe diri misal dulu kan itu tafsil. Jadi itu bisa di bawah 40 tahun 40 tahun ke bawah. Tapi kalau dah umur 50 ke atas kata mengaku diperkosa tidak dibenarkan ya, itu kata tafsilnya. Sebab kalau orang sudah 50 tahun ke atas sudah sudah perjuangan hidup di sana katanya, lelah berjuang pun hidup, paksa-paksa ya tidak bisa. Itu jadi tafsil ya. Wal qaulul jumhur kullun muhtamalun saja ya. Semua memungkinkan, itu kira-kira sebabnya saja itu. Dan malahan tafsil ini yang lebih diutamakan, kullun muhtamalun jadi tolong jadi pi tafsil ya. Tentu dengan pembuktian dari dokter atau apa itu jaru bagaimana keadaannya. Terkadang walaupun 60 tahun masih segar bugar dia kan, itu jangankan dipaksa, diajak pun mau. Jadi itu perlu penelitian saja itu. Karena orang laki itu tidak bisa direka-reka keadaannya itu. Syekh Zakaria saja itu umur 80 tahun
datang ke Indonesia dulu, kawin sama gadis khadamnya Maulana Syekh dulu di Pancor. Dia kawin sama itu masih gadis tapi agak menua sedikit, nyari kan, dua nyari kan. Nah, itu jadi jelas lelaki itu tidak. Kenapa tadi kalau wanita, kalau laki tidak ada haidnya kan, nah, lampu hijau terus di darat, lampu apa, lantas lampu kuning, lampu merah tidak ada. Tapi kan wanita ada lampu merahnya, ya. Ada lampu kuningnya, ada lampu hijaunya. Laki itu punya lampu hijau terus, memang mulai balik terus sampai mati. Itu sampai cerita mati pun masih ada namanya seorang ulama Ibnul Mayyit namanya dulu. Ibnul Mayyit ini terlupa namanya, apa namanya, sampai ya qala Ibnul Mayyit. Ternyata diteliti sejarahnya, betul-betul orang mati yang punya anak. Gimana ceritanya? Kan sudah saya cerita dulu bahwa di mati bu, senjata warisan, ya, tongkat warisan dinikmati. Ni ada mati engkau berembuk, angkat no jalainan mesin, mesin doang jajar kan. Ini minta pandik menu-menu karena itu bokos. Bokos ini. Nah itu. Zaidun Qaimun doang menon kan. Nah itu. Ya ne tali di mayangan dengan satu kang bokos nih. Yang terdoa ngeperung biru nak bokosan. Kan? Hanya diusul pada seorang ulama. Ulama ini terus gimana ini kita perlakukan ini begini. Nah, karena tumben terjadi, hanya tak bisa memutuskan sekaligus. Sebentar dulu. Ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Sembahyang 2 rakaat, mohon petunjuk. Setelah itu Assalamualaikum. Nah telah bisikan hatinya mengatakan suruh istrinya masuk ke kamar mayat, terus kunci pintu dari dalam. Nah, maklum kena kan. Jadi masuk dalam kamar mayat, kemudian kunci pintu dari dalam. Ya, ada. Seninam utama tu dek bani unit pokok bani yang diri betul ni. Oh iya pun. Ni gagal diri dah dalam membapa gawe kerja semama ni. Sama lain jaga semama tu berambis itu yang penting sudah dimandikan segala. Ngentang kerja semama ni tu. Iya pun anak. Tindak apa-apa tu terus. Nah tindak pun. Dia terbandi dia Malik dengan dada awas. Nah taklip ya sudah. Yang wanitanya mandi. Betian sadina dia. Nah itu. Beranaklah. Terus tiba-tiba menjadi seorang pengarang, seorang alim jadinya. Karena bapaknya itu orang alim. Akhirnya terkenal dengan qala al-alimu Ibnul Mayyit terus. Nah itu yang mati masih hidup, apalagi ini masih hidup. Itu. Jadi beda ya dengan wanita. Kalau wanita sampai kalau sudah 60 tahun atau lebih sudah monopause sudah itu tidak bisa dipakai lah. Tidak bisa dipakai. Kecuali si istrinya Nabi siapa? Nabi Zakari 98 tahun. Watak kaget kesut. Tapi jadi dia karena mukjizat itu dia.
ya, mujizat Nabi Zakaria beranak Nabi Yahya. Itu pun cuma hanya satu anak, sintung jadi Nabi. Malahan Nabi ada namanya Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Yang dari Siti Sarah, Yakub, Yusuf, Ayub. Itu kan? Yakub, Yusuf, Ayub. Itu dari Nabi, dari Siti Sarah anaknya. Anaknya yang dari Nabi Ismail, dari Hajar Ismail. Tidak adanya Nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Mekah, Madinah tidak ada Nabi, ya, tidak ada Nabi. Patrah namanya. Dari zaman Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Palestina itu dari Nabi Ibrahim, Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nah itu Su'aib yang lain sudah. Terkenal dengan Nabi Bani Israil. Oh, Nabi Musa terus keturunan ke bawah itu. Sampai kepada Nabi Isa, semuanya dari Bani Israel. Ya pun harap lalu orang Bani Israel itu untuk jadi Nabi terakhir itu. Ternyata tidak. Malahan mereka berjanji akan mengakuinya, akan segala sudah, akan membantunya. Akratum asrastum istri qalu. Nah sebagainya itu. Jadi akrarna katanya sudah. Ikrar dia. Kemudian begitu datang Nabi itu diingkarinya. Sudah dia berjanji. Mengapa dia berani janji? Karena dikiranya dari Bani Israel. Ternyata dari Arab. Akhirnya tidak mau dia. Maunya yang Nabi dari Bani Israel. Nah jadi sesuatu yang dipaksa, ya, seorang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Kalau tidak akan kau dibunuh. Nah dia sayangkan istrinya, kemudian berarti tidak jatuh. Jadi Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa fi Sahih. Jadi tidak di mana ada di Bukhari Muslim ini ya. Jadi yang dimenangkan di sini adalah Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Fi Sahihi, sahih juga itu. Wa wa'amun naf'i wa amun naf'i liuku salasati bisa ini abwabil fikhi itu. Ini sepertinya bahwa ada munaf'i ini mulia nih ya. Oh ada munaf'i liwuku salasah. Tidak ada manfaatnya jatuh yang tiga ini kan tadi yang lupa apa ini tidak munaf'i makanya sekian ini tidak ada hubungannya munaf'i ini maksud saya. Kan yang ada munaf'i yang tidak ada manfaatnya lupa
dipaksa dengan salah. Ada munafi seharusnya ini. Jadi tidak ada manfaatnya. Diukui salah. Untuk jatuhnya 3 ini. Ya, nanti jangan dirubah, cuma ini sementara dulu. Ya, nanti kalau kita paskan dulu bahwa ada mau tahu salah saya pisah ini abah fikih. No. Bahwa amun naf'i umum manfaatnya. Itu salah saya besar itu ya. Terdoa kan? Enggak. Yang penting tidak bisa dihukum, tidak bisa jatuh kalau dengan yang 3 ini dah dipandang dalam semua secara ilmu fikihnya. Tidak bisa orang lupa dimaaf, orang yang salah dimaaf, orang yang terpaksa itu. Jadi hanya manfaat ada ini. Azimul mauqi'i, besar kedudukannya. Yasihu ayyusamma nisbah syariati. Malahan bisa benar ini dikatakan hadis ini setengah syariat di sini. Hukum berlaku karena lupa dan salah, keliru dan dipaksa. Seperti masuk di sini nisbu asy-syariah. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi Arabi. Ini berarti hadis qudsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya. Qala, kan Allah SWT berfirman ini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Hai hambaku, saya haramkan pada diri saya akan bersifat zalim. Asaba bifadlihi wa aqaba biadlihi. Memberi pahala dengan kelebihannya, dengan kurnianya, memberi dosa atau menyiksa hambanya karena keadilannya. Tak ada dia itu dizubatkan. Asaba man sya'a bimahdi fadlihi wa in azzaba fahuwa biadli radhi. Ibarat yang aslinya itu tidak begitu, cuma maknanya saja ini ya. Asaba bimahdi fadlihi wa azzaba man sya'a biadlihi. Itu. Dia memberi kurnia, beri pahala karena kurnianya, karena pemberiannya, kelebihannya, dan dia menyiksa siapa saja yang dikehendakinya biadlihi, karena keadilannya. Jadi ini haram tu zulma. Jadi wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Itu. Tuhanmu tidak menzalimi. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak pernah dizalimi oleh Allah, tetapi Allah
Apati dia menzalimi dirinya. Kenapa? Karena diberikan akal oleh Allah untuk memilah dan memilih mana yang benar. Itu kata bayyana rusdu minal gayyi, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, diberikan akal. Makanya kalau dia pilih yang salah, neraka. Ini pilih yang benar, surga. Kemudian yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bebas. Seperti orang gila, anak kecil, binatang. Itu tidak ada itu. Jadi makanya makhluk Allah ini kan ada dibagi 3, 4 ya, 4. Yang berdosa, yang tidak pernah berdosa hanya pahala saja. Pahala saja kita kan tidak pernah berdosa, itulah malaikat. Yang berdosa saja tidak pernah pahala, itulah iblis, setan. Itu hanya dia kerjakan dosa saja, tidak pahala. Yang sudah mengerjakan pahala, sudah mengerjakan dosa, itulah manusia dan jin yang berakal, namanya yang berakal. Kemudian yang tidak pernah kerjakan dosa, tidak pernah pahala, tidak pernah kerjakan pahala, binatang. Dimana kakan komak dengan sembihin, ya no. Darah dosa dia. Ia tertar tu dia. Meong perayaan manok tu oleh kakan dia dah upah masa dia sebut itu. Dia mencari makanan, betul sara. Itu berarti tidak berdosa dia. Pen dengan kakan komak sampi ni pen boya. Itu ladar pen itu kan lepas sampi ni. Itu bukan sapinya di tibul tabil, tidak salah ni. Dan pen sadik cara getang sampi, itu tempat salahnya. Nah jadi orang gila itu, orang anak kecil, orang gila dimasukkan dalam binatang, tidak dosa, tidak pahala. Bintang di akhirat, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah berani karena di sorga, di neraka itu karena urusan Allah. Anak kecil dan orang yang gila, walaupun sudah besar, sendera akal soal. Jadi tidak ada istilah sana halal haram pada diri. Dan itu haram itu hukum taklif itu ya, hukum syariah ahli taklifi. Jadi ini haram tu zulma ala nafsi. Sungguhnya saya mengharamkan diri saya untuk bersifat zalim kepada makhlukku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka saya jadikan pada kamu hai makhlukku haram, yang mana zalim itu. Fala tazalamu, maka jangan kamu, fala tazalamu, maka jangan saling menzalimi satu dengan yang lain. Itu jangan, itu sudah haramkan kezaliman itu. Kullukum dhalun illa man hadaituhu, semuamu sesat kecuali orang yang kuberikan petunjuk. Fastahduni, maka ayo minta petunjuk kepadaku. Ahdikum, pasti akan kuberikan petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'iun, semuamu adalah lapar. Illa man an'abtuhu, illa man at'amtuhu, kecuali saya yang seberi makan.
tat'imuni, maka mintalah makan sawaku. Ut'imkum, pasti saya berikan kamu makan. Ya ibadi kullukum arin, semua kamu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Pastaksuni aksikum, uksikum, maka mintalah padaku pakaian, saya akan berikan pakaian padamu. Ya ibadi innakum tukhti'una, kamu ini semuamu salah, berdosa. Bilaili wan nahari, baik waktu malam maupun waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba, saya pengampun dosa jami'an, semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, kemudian saya akan mintalah, kamu minta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni kamu. Ini hadis panjang ini ya. Sampai sana dulu. Nah, itulah apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Jadi hanya kepada Allah lah tempat meminta segala-galanya. Nah, itu maksudnya. Jadi wa idza sa'altum fas'alullaha wa idza ista'antum fasta'in billah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta bantuan, minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Adapun setelah itu namanya usaha ikhtiar. Jadi berdoa dan berusaha, istilahnya berdoa dan berusaha. Jadi hanya Allah lah tempat kita mohon, tetapi di bawah itu namanya adalah bi'ittiyanil asbab, dengan mendatangkan sebab-sebab. Kita minta supaya kita dapat rezeki, ya kita mohon pada Allah, kemudian kita berusaha mencarinya, berusaha mau mencari jodoh. Memang jodoh itu dari Allah, cuma kita juga disuruh mengusahakannya. Ya, kirim surat ke SMS ke, nah itu apa lah, Facebook ke, WA ke, Instagram, apa pokoknya macam-macam jangan nina. Itu namanya di bawah usaha, di bawah. Jadi doa dulu hanya kepada Allah, kemudian diwajib, kemudian saya berdoa dan momot terbalik kewak dengan ini dia dua SMS dia dua uli tawakal ala Allah, ya mula rezeki menjauh memang dia ditajak dengan ini aja ada milik kena ni ya. Dan milik dengan ini kena ada milik ke anu dengan ini dengan ada milik ke ragu dengan mama, sang ini gadis sudah janda ini kan, nah, itu kan dan susah pertahankan. Artinya secara akal dulu kan laki saja yang lebih dominan untuk minta, untuk mengajak dan sebagainya kan, dan begitu. Bukan disuruh wanita yang mengajak, karena nanti salah reka nanti itu. Nah itu masih dia hadis yang tadi itu panjang sedikit, jadi nanti kita lanjutkan. Dan kesimpulannya tadi hadis panjang itu hanya
kepada Allah lah tempat kita memohon segala-galanya. Ditanggung oleh Allah. Cuma kita seperti tadi itu disuruh berusaha. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana alladhi yanfa'una rabbi faghfir lana ربي وافقنا ووافقهم لما